البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih, yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani asbahullah. Dua hadis pada pertemuan yang sebelumnya setorkan terlebih dahulu serentak seperti biasanya. Hadis yang pertama adalah hadis larangan kita menisbahkan kepada bapak orang lain yang bukan bapak kita, karena dikhawatirkan nanti menyamarkan garis keturunan penisbahan. Sebenarnya fulan ini anaknya siapa gitu loh. Dia ngaku-ngaku bapaknya adalah Fulan bin Alan misalkan, tapi bukan bapaknya. Bahaya, ancamannya apa? Haramun alaihi jannah, haram bagi dia surga. Fal jannatu alaihi haram, surga haram atasnya. Jadi kalau dia punya bapak, nisbahkan pada bapaknya asli. Kalau pada kakeknya enggak masalah, tapi orang lain yang bukan bapaknya wala kakeknya wala syai', enggak ada kaitannya dengan kekeluargaan, enggak boleh. Walaupun orang kaya, dia anak rakyat sipil, bapaknya petani, nisbahnya pejabat. Bapakmu siapa nak? Bapakku Fulan bin Alan. Malah nisbah ke pejabat, enggak ada kaitannya. Paham ya? Allah musta'an. Itu ternyata apa? Fal jannatu alaihi haram, maka surga haram atasnya. Yang kedua adalah apa? Hadis mengenai apa? Sifat cemburu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, cemburunya Allah taala sesuai dengan keagungan dan yang layak dengan Allah taala. Jangan disamakan dengan cemburunya makhluk. Mafhum? Karena kecemburuan makhluk itu biasanya ada kaitannya yang membuat makhluk itu cemburu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat, sifat kecemburuannya adalah sifat yang agung, yang mulia, yang layak sesuai dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Dan kemarin sudah kita lewati juga faedah seputar apa? Seorang sahabat yang kecemburuannya sangat kuat, Sa'ad bin Ubadah. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf ghairu barihin anhu." Artinya, kalau seandainya aku melihat ada seorang laki bersama istriku, niscaya aku akan penggal lehernya, atau niscaya aku akan hunus dia dengan pedang tanpa ada maaf lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Atajabuna min ghairati Sa'ad? Fa wallahi la ana aghyar minhu wallahu aghyar minni." Demi Allah, apakah kalian merasa heran, merasa kagum dengan kecemburuannya Sa'ad bin Ubadah? Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah Ta'ala lebih cemburu daripada aku. Masya Allah. Yang hafal dua-duanya setorkan serentak. Barakallahu fikum. Tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Hafal? Fadhal. Bismillah.
Naam, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik, kita ambil satu hadis. Sekarang babnya sudah bab campuran sekarang ya, sudah mendekati akhir-akhir daripada kitab ini. Jadi simak baik-baik pembahasan seputar tanda-tanda hari kiamat, akhir zaman, ucapan-ucapan yang baik, kabar gembira, itu semuanya digabung. Paham ya? Bab yang terakhir ini. Kita lihat bab al-mansurat wal malah. Al-mansurat itu ucapan-ucapan yang bagus, itu mansurat artinya. Jadi nanti hadisnya ini kaitannya dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang indah. Al-mansurat, al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang bagus artinya. Wal malah al-mubasysyirat, kabar gembira. Paham? Al-malah adalah al-mubasysyirat, kabar gembira. Mafhum? Jadi ini bab ini tercakup di dalamnya hadis-hadis yang berkaitan dengan ucapan-ucapan yang indah, yang bagus dan kabar gembira. Nah, ini akhir zaman tentunya di antaranya. Mafhum? Nah, karena apa? Karena campuran nanti ada tentang dajjal, tentang apa? Nah, barakallahu fi pohon gharqad, ya kan? Kemudian tentang apa? Tentang penduduk surga, tentang peperangan Rasulullah SAW dan yang lainnya. Nah, masih ada dua bab lagi ya, tapi bab ini bab campuran yang ini. Bab campuran yang sifatnya adalah apa? Enggak semua disebutkan, cuma diringkas. Yaitu seputar apa? Ucapan-ucapan yang bagus dan indah dan kabar gembira. Kita baca satu hadis, simak baik-baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa maktubun baina 'ainaihi kafara." Ana artikan, disimak baik-baik barakallahu fiik, biar antum kenal dajjal, siapa itu dajjal. Jangan sampai salah faham, gagal faham. Karena dajjal ini sudah ada di suatu tempat, wallahu alam tempatnya mana. Kisahnya sangat masyhurah, ma'rufah, sahihah. Waktu itu ada seorang sahabat yang mulia. Ketika belum masuk Islam, sahabat tersebut bersama 40 orang, kurang lebih seperti itu, sedang berlayar. Nah, barakallahu fiik, di lautan. Kemudian terombang-ambingkan oleh angin atau ombak sampai terdampar di sebuah pulau. Sebelum ana lanjutkan kisahnya, siapakah sahabat tersebut yang pernah jumpa dajjal, kemudian mengkabarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian apa? Akhirnya Rasulullah membenarkan kabar tersebut setelah masuk Islam. Siapakah sahabat tersebut barakallahu fiik? Indak ya akhi Nazril, ingat belum? Indak ya akhi Hafidh Al-Yogyakarta. Indak ya akhi Hafidh Al-Pekanbarui. Sahabat yang pernah jumpa dajjal. Antum akh, belum juga? Lupa? Yang jelas, kalau nggak jelas nanti khawatirnya keliru. Antum masih ingat nggak? Belum? La ba'as. Naam. Yang lama-lama ingat biasanya. Antum pernah dengar? Dapat bisikan belum? Ingat? Tahu? Naam. Antum? Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Hafalkan. Sahabat yang pernah ketemu dajjal ditunjukkan oleh sosok makhluk yang aneh. Makhluknya ini saking lebatnya rambutnya enggak nampak depannya belakangnya, namanya jasasah. Jasasah ini makhluk yang nemani sahabat tadi. Sahabatnya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Faedah ini dicerna baik-baik ini. Sahabat yang pernah jumpa dajjal sebelum dia masuk Islam waktu itu namanya Tamim bin Aus Ad-Dari, kunyahnya Abu Ruqayyah. Waktu bertemu dajjal temani sosok makhluk yang aneh tadi itu, jasasah. Saking lebat rambutnya itu enggak nampak mana kubulnya dan duburnya. Sebutkan dalam riwayat seperti itu. Kemudian diajak masuklah ke suatu tempat, nah di situ dajjal sedang dikerangkeng, dibelenggu. Kemudian bertanya beberapa pertanyaan, apakah di Arab sudah diutus seorang nabi seperti ini, ciri-ciri bagaimana, kemudian orang apakah barakallahu fiik
nah sudah terjadi yang seperti ini, banyak pertanyaan diajukan oleh Dajjal, diiyakan oleh siapa? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ternyata apa? Memang Dajjal akan keluar nanti akhir zaman. Sudah ada sekarang. Paham ya? Kita enggak bisa memastikan di mana tempatnya, wallahu alam. Jangan pernah nebak-nebak karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah tentang tempatnya di mana. Cuman terletak di sebuah pulau dari kita. Pulaunya mana, wallahu alam. Kalaupun dikatakan Nusa Kambangan jauh. Paham ya? Nusa Kambangan tempat apa? Untuk narapidana, para napi itu yang jahat-jahat itu, bandar narkoba, bandar sabu-sabu atau yang semisal mereka, pembunuhan. Nah, di Nusa Kambangan sana. Nah, itu kan pulau yang barakallahu fiik bisa dikatakan dikelilingi oleh apa? Oleh air kan, oleh laut kan. Tapi bukan di situ, wallahu alam. Karena enggak ada tempat nas yang khusus. Mafhum? Cuman sudah ada atau belum Dajjal? Sudah ada. Kita yakini itu. Kemudian Dajjal nanti berkuasa di muka bumi ini enggak lama, cuma 40 hari. Tapi ingat, 40 hari ini, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti apa? Hari-hari biasa. Mafhum? Nah, jadi dipahami baik-baik. Berapa hari tadi berkuasa di muka bumi? 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal ini membawa surga dan neraka. Membawa surga dan neraka, tapi ingat, surganya Dajjal, neraka bagi orang mukmin. Nerakanya Dajjal, surga bagi orang mukmin. Makanya orang mukmin jangan pernah ikut Dajjal. Orang mukmin akan nampak nanti tanda dari Dajjal. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Faham? Nah, kemudian Dajjal barakallahu fiik tidak masuk kota Madinah dan Mekah. Paham ya? Nah, dijaga oleh malaikat. Kota Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Mafhum? Nah, kemudian Dajjal pengikutnya paling banyak orang-orang Yahud dan para wanita. Ini termasuk faedah nih ya, dikondisikan ya. Kenapa kita perlu menghafal faedah seperti ini? Suatu ketika akan menjelaskan kepada umat tahu penjabarannya, sehingga dengan penjabaran tadi orang akan berhati-hati, waspada, betapa ngerinya Dajjal. Sampai-sampai sebutkan dalam riwayat yang sahihah riwayat Muslim, hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Faman adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatih suratul kahfi." Hadis sahih. Barang siapa yang menjumpai zaman Dajjal tersebut, maka hendaknya dia baca di awal-awal surat Al-Kahfi. Ada yang menyebutkan 1 sampai barakallahu fi 10. Paham ya? Ayat 1 sampai 10, ada yang menyebutkan yang lainnya, tapi yang masyhur sesuai dengan riwayat 1 sampai 10. Bahkan diperintahkan untuk menghafal biar dijaga dari fitnah Dajjal. Ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. Mafhum? Naam. Bahkan diajarkan juga oleh Rasulullah SAW ketika apa? Akhir tasyahud, ya kan? Setelah antum baca tasyahud akhir, salawat Ibrahimiyah selesai, baca apa? Doa kan? Doa berlindung dari 4 perkara. Dihafalkan, yang belum hafal dihafalkan. Jangan cuman sampai innaka hamidum majid selesai. Adalah kita bahannya. Berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ngeri barakallahu fiik. Naam. Kita ambil hadisnya dulu. Hadis yang berikutnya besok pada pertemuan akan datang seputar gharqad, pohon yang diam 1000 bahasa enggak mau bicara. Tapi itu pohonnya orang-orang Yahud. Nah, kita lihat sini. Artinya dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah khadimun Nabi SAW, sahabat yang mulia, pembantu Rasulullah SAW, disebutkan dalam biografinya 10 tahun beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khadimun Nabi, Abu Hamzah. Pertanyaannya dan jawabannya langsungan, tidak perlu panjang lebar, langsung dijawab. Siapakah ibunya Anas bin Malik antum? Ummu Sulaim namanya? Rumaisa. Bapaknya Anas bin Malik siapa bapaknya? Malik bin Nadr. Ingat-ingat ya. Naam, kita lanjutkan. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min nabiyyin, tidaklah ada satu nabi illa sungguh melainkan
Waqad anzara ummatah, sungguh melainkan telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang al-a'war al-kadzdzab. Sosok seorang yang matanya picak sebelah, pendusta. A'war itu matanya buta sebelah. Kalau bahasa kasarnya picak. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian sebutkan ala innahu a'war, ketahuilah sungguhnya Dajjal itu matanya buta sebelah, a'war, buta sebelah. Wa inna rabbakum laysa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah, a'war buta sebelah, alias picak. Paham ya? Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, nah barakallahu fiik, seperti apa? Seperti anggur busuk. Ka'inabatan taqiyah atau taqiyah itu ya, riwayat itu ya, siapa yang hafal itu? Nah, jadi intinya dalam riwayat tersebut menyebutkan tentang matanya yang busuk tadi itu, matanya yang picak tadi bagaikan apa? Anggur busuk. Nah, Dajjal. Wa maktubun baina ainaihi, disimak itu. Dan tertulis di antara kedua matanya kafara. Yang bisa baca hanya orang mukmin saja. Nah, dikondisikan ini ya. Yang bisa baca hanya orang mukmin. Sebutkan riwayat yang lain ciri-ciri Dajjal. Pendek, rambutnya keriting, kemudian apa barakallahu fiik, jarak antara betis satu dan satunya itu agak luas gitu. Saya vertikal lah, tahu vertikal kan? Paham ya? Kemudian matanya buta sebelah tadi itu. Nah, kemudian tertulis di antara apa? Di antara kedua matanya kafara. Nah, ciri-ciri ini dikondisikan sebagai faedah. Rambutnya keriting. Pendek orangnya. Jarak antara betis satu dan satunya ini jauh. Jadi kayak gimana ya, kalau poster intinya ngeri. Paham ya? Nah, pengikutnya kebanyakannya orang Yahudi dan wanita. Paham ya? Bahwa surga dan neraka. Surganya Dajjal, neraka orang mukmin. Nerakanya Dajjal, surga bagi orang mukmin. Mafhum? Naam. Berkuasa berapa hari tadi di muka bumi? 40 hari. Dihafalkan itu ya. Itu faedahnya. Kemudian Dajjal, barakallahu fiikum, digelari juga dengan Al-Masih. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam Al-Masih. Cuman bedanya apa? Masih yang satu, masih yang satunya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Masih yang pertama mamsuhul ain. Masih Dajjal karena matanya apa? Matanya terhapus, picak sebelah. Masih yang dua karena mamsuh apa? Yang akan menghapuskan Dajjal nanti. Itu di antara penukilan para syurah bahwasanya Al-Masih Ibnu Maryam itu karena yang akan menghapuskan Dajjal nanti. Begitu Dajjal pasukannya bergerombolan mengepung luar Masjidil Aqsa. Ini aneh bukan suatu riwayat ya. Kemudian di sana Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah, namanya sama dengan nama Nabi. Nama bapaknya juga sama dengan nama bapak Rasulullah SAW. Jadi dari keturunan siapa ini kemarin? Siapa yang ingat? Imam Mahdi dari keturunan siapa? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah lahir atau belum? Wallahu alam. Dohirnya untuk sekarang ini kita nggak bisa pastikan. Paham ya? Cuman orang-orang Syiah Rafidhah sudah mengatakan sudah lahir Mahdi itu. Jangan-jangan Mahdi lain. Namanya Mahdi juga. Paham ya? Nah itu hati-hati. Karena dilihat dari hadis atau dalil yang ada itu akhir zaman nanti melewati tahapan-tahapan tanda-tanda hari kiamat yang lain. Kan belum ada bisa dikatakan seperti itu kan? Nah, sehingga kalau ada yang ngaku-ngaku kami Mahdi, ngurung di kamar 40 hari keluar ngaku Mahdi. Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Akhirnya diikuti banyak orang, kelompoknya namanya Mahdiyun. Para pengikutnya Mahdiyun, Mahdi bin Fulan ternyata bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Nama dan nama bapaknya sama dengan nama Rasulullah dan nama bapak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat di Masjidil Aqsa. Kemudian di belakangnya kaum muslimin. Nabi Isa alaihissalam tawari agar menjadi imam. Beliau mengatakan masing-masing kaum ada imamnya. Akhirnya Imam Mahdi yang imam. Karena Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih, di Menara Baidha di Damaskus, didampingi oleh malaikat. Faham? Kemudian setelah itu barakallahu fi, ketika masing-masing kaum punya imam, akhirnya yang imam salat Imam Mahdi. Begitu selesai salat, keluar ternyata pasukan Dajjal dari luar semuanya. Lari kocar-kacir tunggang langgang, kebirit-birit.
Paham ya? Kenapa? Soalnya semua batu dan pohon yang dipakai itu sembunyi, ngomong semua. Ya muslim, ya mu'min, wa ra'i yahudiyan uqtulhu. Ana nukilin makna ya. Wahai seorang mukmin, orang muslim, belakang kau orang Yahudi, bunuh dia. Bunuh dia. Ada satu pohon yang tidak mau bicara. Pohon apa tadi? Gharqad. Itu kisahnya besok. Paham ya? Nah, kisahnya agak panjang besok ya. Intinya barakallahu fiik. Ana dengar kabar di Israel sana, sebagian tempat itu mereka nanam pohon gharqad ini. Berarti malah ketahuan kan? Nah, Allah musta'an. Pohon gharqad ditanam, katanya tempat persembunyian orang Yahud. Semakin nggak bisa bicara atau nggak bicara malah nampak, ini kok nggak bicara nih. Mencurigakan kan? Allah musta'an. Jadi kalau misalkan kita dengar negara Israel, kekeliruan orang kan kebanyakan al-la'nat al-Israel. Itu keliru. Al-la'nat al-Yahud. Slogannya Syiar Rafidhah di Yaman sana teriak, Allahu Akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Bayangkan itu. Keliru atau tidak nih? Keliru. Israel itu bahasa Ibrani. Israel nama Yakub alaihissalam. Berarti apa berarti? Kematian itu Yakub alaihissalam. Keliru atau tidak? Keliru. Masa doakan Nabi Yakub dengan doa jelek? Paham ya? Slogannya mereka seperti Allahu Akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel, al-la'nat al-Yahud, an-nasr Islam. Padahal ingat-ingat, pendiri Syiar Rafidhah siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Orang Yahudi juga. Gerak-gerak, teriak-teriak, hancurkan orang Yahud. Politik, siasat. Allah musta'an. Karena dinukilkan juga ucapan-ucapan pembesar mereka itu, intinya itu mereka tidak ingin menghabiskan orang Yahud, tapi menghancurkan Arab Saudi, negara tauhid. Nah, Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Jadi kalau melaknat Yahudnya, al-la'nat al-Yahud, na'am. Laknatullah alaihim, na'am. Tapi kalau Israel jangan. Israel Yakub alaihissalam. Mafhum? Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kemudian Dajjal lari. Dikejar Nabi Isa alaihissalam sampai di tempat namanya Babuluddin, dibunuhlah di situ. Langsung melempem dia, leleh bagaikan garam di lautan. Dajjal. Nah, Allah musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ini yang kita ambil satu aja. Setorkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga dimudahkan karena pendek juga kan. Kisah seputar Dajjal yang matanya buta sebelah alias picak. Kemudian ciri-cirinya tertulis di antara kedua matanya kafara, pendek, keriting. Kemudian apa barakallahu fiik? 6, berkuasa di muka bumi 40 hari dengan rincian yang sudah kami sebutkan. Nasallahu as-salamat wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.